Jadi yang harus Bapak kita semuanya pahami bahwa ibadah mengharapkan akhirat itu juga ikhlas, tapi tingkatan yang paling rendah dari keikhlasan. Kenapa ibadah? Saya takut neraka. Kenapa ibadah? Saya ingin masuk surga. Ini tingkatan ikhlas yang rendah karena dia masih mementingkan akhirat. Dia masih mementingkan akhirat. Yang betul-betul tercela adalah saat ibadah yang dituju adalah duniawi. Kenapa kamu umroh? Ya nak nyalek nih. Supaya orang lain menganggap dirinya soleh, dirinya baik. Publik mengatakan ini baik, akhirnya dipilih dia. Jadi murni ibadahnya untuk duniawinya. Ini yang betul-betul tercela, dan ini termasuk yang ibadah yang syirik khafi, menyekutukan Allah. Riya, ya, sum'ah. Ibadahnya minta lihat, minta dengar. Cuman seandainya kita mengkaji dari sisi orang-orang yang sudah pingin dekat sama Allah, tetap saja orang yang ibadah untuk surga neraka itu pun masih berharap makhluk. Yang dituju adalah makhluk. Coba kita tanya, surga neraka itu makhluk atau khalik? Makhluk, dia diciptakan. Diciptakan sama Allah. Mungkin orang yang mungkin baru belajar, baru mengkaji ilmu, dia ibadahnya karena pengen masuk surga, ya sah-sah saja. Hanya saja bagi orang yang semakin belajar mendalam, tujuan belajar kan mengetahui kebenaran, kan gitu. Makin belajar harus makin mengerti kebenaran tentang bahwa selayaknya kita manusia ini yang kita tuju adalah sang khalik. Dari makhluk menuju khalik, jadi ada peningkatan, penaikan dari makhluk menuju khalik, karena antara khalik dan makhluk ini tidak ada sisi penyambungnya. Kalau kita makhluk, manusia makhluk, yang dituju surga, surga juga makhluk, makhluk ke makhluk. Kita pingin kan kenaikan, ibaratkan jalan di tempat. Kata Ibn Athaillah itu seperti himarir roha. Apa itu? Seperti himar keledai penggiling yang ditutup matanya, dia diikatkan pakai kayu, dia muter untuk menggiling. Perasaan dia sudah jalan jauh, padahal dia masih di situ. Kenapa? Yang ditujunya ya dari situ ke situ, dari makhluk ke makhluk. Selayaknya kita yang kita tuju apa? Dari makhluk ke khalik, ke pencipta. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya pribadi berpikir sebagai manusia yang Allah anugerahkan akal, ketika ada orang kaya, dermawan, orang itu menawarkan balasan-balasan yang indah. Ada surga, ada ini, ada ini, ada ini. Kamu mau ibadah tapi dengan ini? Mau ibadah kita dengan karena balasan. Orang yang berpikir begini, ya Allah, saya ibadah kepadamu tapi bukan karena itu, karena persiapan hadiah yang engkau berikan, tapi aku cuma mau dirimu. Ibarat nih, saya kasih analogi begini, ada orang kaya raya nih, pernah saya sampaikan Bu ya, ada orang kaya raya, kaya betul, dia sangat dermawan, siapapun orang datang pasti dikasih, apa yang dipinta kasih. Misal contoh datang, apa yang kamu minta di sini? Saya punya utang 100 juta, nih ambil 100 juta, bawa, bayar utangnya. Jalan ada datang lagi, saya mau butuh kendaraan motor, saya setiap kali datang kerja saya tidak ada kendaraan, kamu butuh motor ya, ini ambil motor, bawa motor. Kaya, saking kayanya. Satu ketika ada orang datang, kamu kenapa datang ke sini? Apa yang kamu minta? Saya tidak minta apa-apa. Lalu apa yang kamu minta di sini? Saya cuma minta satu, saya minta ridhomu, saya minta perhatianmu, saya minta cintamu. Namanya orang dermawan pasti dikasih. Yalah, orang tadi yang minta hal duniawi dikasih semua. Ini minta perhatian, minta cinta, minta kasih. Dikasih tidak? Dikasih, karena memang sama-sama sudah tahu bahwa ini adalah orang baik. Dikasih perhatian, dikerahkan seluruh ajudan, perhatikan dia, tengok kebutuhan dia. Di rumah butuh gas, ajudan
urus gasnya. Dia nak pergi ke mana, siapkan jet pribadi. Dia nak haji, berangkatkan haji langsung berapa biaya, 300 juta, keluarkan 300 juta berangkat. Orang yang pintar akan begitu. Untuk apa kita menuju surga dan neraka? Itu makhluk, dia tidak bisa ngapa-ngapain, Pak. Ingat, surga neraka itu tetaplah makhluk yang kenikmatannya itu ada karena Allah yang memampukan untuk bisa memberikan kenikmatan. Jangan dianggap surga neraka ini bisa membakar tuh, apakah bisa membakar dengan sendiri? Tidak. Selamanya api itu membakar karena Allah yang membakarkan. Jadi untuk apa takut sama neraka? Lebih baik takut kepada yang membuat api itu jadi panas. Api itu asalnya tidak punya sifat membakar, tapi Allah yang menggerakkan setiap sentuhannya menjadi panas. Saya mau nanya, makanan itu nikmat atau enggak? Tergantung, kalau sehat, kalau sakit semuanya pahit. Artinya nikmatnya bukan di makanannya. Ingat, kita manusia nih punya akal, rasional, punya pikir. Nikmatnya bukan di surganya. Kalau Allah izinkan kita di surga tapi tidak dapat kenikmatan surga, bisa baik, Pak. Sebagai contoh, orang merasa saya kalau punya rumah gedung, istana pasti bahagia. Betapa banyak orang bunuh diri di istananya. Itu menunjukkan itu bukan menjadi janji kebahagiaan. Gitu dak? Gitu dak, Pak? Ini, rendang tuh enak dak? Termasuk makanan nomor 1 paling lezat di dunia. Pernah ada ininya dari UNESCO kalau tidak salah. Makanan paling nikmat nomor 1 itu rendang. Semuanya senang rendang. Ada yang tidak senang rendang sini? Bisa makan rendang, Pak ya? Nikmat, Pak ya? Pertanyaan, nikmatnya rendang itu di rendangnya atau di rasa yang Allah titipkan? Seandainya ada orang sedang sakit, makan itu, ada tidak kenikmatan? Tidak. Berarti bukan rendang pemberi kenikmatan, tapi Allah yang memberikan kenikmatan melalui rendang. Jadi jangan fokus pada rendangnya, fokus pada siapa yang kasih kenikmatan itu. Sama kayak kita di surga, jangan fokus pada surganya, fokuslah pada zat yang menjadikan surga itu jadi nikmat. Bodoh enggak kita kalau tujuannya untuk surga tidak bisa ngapa-ngapain? Ayo kita jadikan perenungan ini, pikiran kita. Rubah cara ibadah kita. Untuk apa kamu ibadah? Oh, orang cerdas harus berpikir ibadah untuk Allah. Kenapa untuk Allah? Ya karena Allah yang bisa menjadikan segalanya. Makanan tidak enak tuh kalau Allah mau jadi enak-enak, Pak. Makanan enak kalau Allah mau untuk tidak jadi enak, tidak jadi enak. Paham sampai di sini, Pak ya? Neraka api itu panas, tapi kalau Allah mau dia akan jadi sejuk. Seperti apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ketika dicampakkan oleh Raja Namrud di kubangan api selama 3 hari dalam kubangan api, kedinginan Nabi Ibrahim. Padahal sangat begitu besar apinya, Pak. 3 hari dalam itu malah dingin, Pak. Artinya bukan panasnya bukan di apinya, tapi Allah yang mengizinkan. Kita ini tertipu dalam kaidah sebab akibat. Seringnya Allah ciptakan sehingga kita merasa ini yang betul-betul menjadikan. Seringnya kita tuh habis makan kenyang, tertipu kita seolah-olah makanan yang mengenyangkan. Walaupun kalau ditanya siapa yang memberikan kenyang, Allah, ya tahu. Cuman secara bawah alam sadar kita mengatakan kenyang ini karena makanan ini. Bawah alam sadar loh. Bukan kalau ditanya yang mengenyangkan siapa, tetap jawabannya Allah, orang beriman kan. Tapi bawah alam sadar kita mengatakan makanan ini yang mengenyangkan. Habis operasi sembuh. Itu dah. Karena begitu terpancing dengan hukum sebab akibat yang Allah ciptakan. Jadi di dunia ini, Pak, ada satu ujian yang Allah ujikan kepada kita. Apa itu? Hukum sebab akibat. Allah itu menunjukkan kuasanya di sela-sela sebab yang Allah ciptakan. Gitu, Pak. Ini rata-rata ini, Pak. Pokoknya kalau tangan ini disentuhkan api mesti panas. Setiap kali. Jarang ada terjadi perselisihan. Ini ada api, kita taruh sini panas, taruh api panas, taruh api panas. Sehingga terpikir di kita,
api ini memang punya sifat panas, padahal tidak. Api itu tidak punya sifat apa-apa, kecuali saat tersentuh sesuatu Allah yang menaruh rasa panas itu. Tapi manusia saking seringnya dianggap bahwa api itu yang membakar. Ujian buat kita, Pak, percaya sama api atau sama Allah? Gitu dah. Sama kayak minum obat dari dulu yang biasa minum bodrek, cocok sakit kepala minum bodrek sembuh, sakit kepala minum bodrek sembuh. Tiba-tiba ngatakan, wah, patennya lah bodrek nih. Mana iman yang selama ini ditanamkan dalam hati bahwa Allah zat yang maha menyembuhkan? Bawah alam sadar nih, bawah alam sadar dia mengatakan bodrek yang menyembuhkan. Bawah alam sadar, walaupun kalau ditanya siapa yang menyembuhkan, Allah, ya dia beriman. Tapi bawah alam sadar dia mengatakan bodrek yang menyembuhkan. Nah begitu Pak, sama kayak surga ini. Bahwa alam sadar kita katakan nikmatnya karena surganya, padahal tidak. Nikmatnya surga itu karena Allah yang menjadikan kenikmatan itu tetap ada. Jadi kita nak cari yang mana? Cari Allah pemegang segalanya atau cari surga nerakanya, Pak? Kalau Allah mau orang masuk neraka tidak panas. Kalau Allah mau. Nah, Mbak ya, ini hakikat seperti ini kita tanamkan dalam pikiran kita, ditanamkan dalam bawah alam sadar kita, sehingga hati kita ta'alluq terhubung cuma kepada Allah. Insya Allah orang yang melatih begini lama kelamaan akan jadi kebiasaan, tertanam dalam jiwa dan bawah alam sadar. Allah segalanya, jadi Allah tujuan. Kalau sudah nampak di hadapannya Allah segalanya, ya sudah, Allah segalanya. Ibadah karena Allah, hanya untuk Allah, bersama Allah, dengan Allah. Ya, Allah a'lam.